Selamat datang dan salam sejahtera, Bapak, Ibu beserta teman-teman semua yang kami hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Cahyono, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Endu, Abigail, Aksa, Arif, Chika, Hanif, Ilyas, dan tuh saya sendiri. Tema yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini terbagi atas 3 topik. Yang pertama akan dibahas adalah perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Akan ada 5 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama adalah keuntungan melakukan perdagangan. Ada beberapa keuntungan dari melakukan perdagangan ke luar negeri. Yang pertama, kita dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, kita dapat memperluas pasar industri dalam negeri. Yang ketiga, kita dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan produktivitas. Sub kedua yang akan dibahas adalah keuntungan dari spesialisasi beserta contoh angkanya. Ada 2 keuntungan yang diperoleh negara yang melakukan spesialisasi dan kemudian melaksanakan perdagangan dengan negeri luar. Yang pertama, faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan efisien. Dan yang kedua, penduduk di negara tersebut dapat menikmati banyak jenis barang. Tidak terlepas dari spesialisasi itu sendiri, ada 2 jenis keuntungan yang didapat terutama dari melakukan perdagangan luar negeri, yaitu keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Yang akan dibahas selanjutnya adalah keuntungan perdagangan dalam grafik. Kita akan tinjau dari Prancis terlebih dahulu. Apabila seluruh faktor produksi di Prancis digunakan untuk produksi radio, maka akan dihasilkan 120.000 unit. Demikian juga untuk televisi. Ini berarti harga relatif antara radio dan televisi adalah 1 radio untuk 1 televisi. Sementara di Kanada, kita bisa lihat bahwa harga relatif antara radio dan televisi adalah 2 radio untuk 1 televisi. Sesuai dilakukannya spesialisasi, jika dibandingkan harga relatif antara radio dan televisi di Prancis, keuntungan akan dicapai ketika radio diproduksi di Kanada dan televisi diproduksi di Prancis. Yang selanjutnya akan dibahas adalah proteksi dan batas perdagangan. Proteksi ini merupakan usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara lain untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang berperan penting dalam pembangunan negara. Beberapa tujuan yang dimaksud adalah sebagai demikian. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua adalah untuk mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga adalah untuk mendiversifikasikan perekonomian. Lalu yang keempat, untuk menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Lalu yang kelima adalah untuk memperbaiki neraca pembayaran. Yang keenam adalah untuk menghindari dumping. Dan yang terakhir adalah untuk menambah pendapatan pemerintah. Ada beberapa alat pembatasan perdagangan yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan proteksi ini. Yang pertama adalah tarif dan pajak impor. Tarif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tarif ad valorem, di mana pajak impor ini diperkirakan berdasarkan harga dari barang yang diimpor, dan tarif spesifik, di mana pajak ini tetap nilainya meskipun harga barang impor berubah. Alat kedua adalah kuota pembatasan impor, di mana alat ini menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Alat ketiga adalah hambatan perdagangan bukan tarif, di mana hambatan ini lebih mengutamakan pembelian barang-barang produksi dalam negeri. Dan yang keempat adalah pembatasan penggunaan valuta asing, mana hal ini tergolong dalam kebijakan moneter untuk membatasi impor. Sebab kelima yang akan dibahas adalah globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi didefinisikan sebagai peningkatan ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai belahan di dunia. Ada beberapa faktor yang mewujudkan globalisasi, seperti yang pertama, perkembangan politik dunia. Yang kedua, peningkatan praktik perdagangan bebas. Yang ketiga, kemajuan bidang teknologi informasi dan pengangkutan. Yang keempat, perkembangan investasi keuangan ke berbagai negara. Dan yang kelima, perkembangan perusahaan multinasional. Dengan diberlakukan globalisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat dicapai, seperti meningkatkan produksi dunia, meningkatkan kemampuan masyarakat suatu negara, memperluas pasar hasil produksi dalam negeri, memperoleh lebih banyak modal dan teknologi lebih baik, dan menyediakan dengan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Akan tetapi, terdapat juga beberapa kerugian sebagai akibat dari globalisasi. Seperti, yang pertama, penghambatan pertumbuhan struktur industri manufaktur. Lalu yang kedua,
perburukan keadaan neraca pembayaran. Yang ketiga adalah semakin tidak stabilnya sektor keuangan. Dan yang keempat adalah pemburukan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut adalah akhir dari topik pertama. Topik selanjutnya yang akan dibahas adalah neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka. Yang pertama akan dibahas adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran memiliki arti suatu catatan lebih sistematis tentang suatu transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara dengan negara lainnya. Subbab selanjutnya yang akan dibahas adalah kurs valuta asing. Di sini, valuta asing adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Sama seperti mata uang lainnya, valuta asing juga memiliki nilai, kurs yang resmi dan dalam bank sentral. Pada dasarnya, terdapat dua cara dalam menentukan kurs valuta asing. Yang pertama adalah berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas dengan cara ini. Gitu. Permintaan atas mata uang dolar Amerika akan meningkat gitu, ketika harga dolar AS menurun. Gitu. Jadi semakin tinggi harga dolar AS, maka permintaan akan demikian pula sebaliknya berlaku untuk penawaran gitu, di mana jika harga dolar semakin tinggi, maka penawaran mata uang tersebut akan meningkat. Cara kedua untuk menentukan adalah penentuan oleh pemerintah. Dan berapa kegunaan dari kurs valuta asing? Yang pertama, kurs ini dapat meminimalisasikan risiko fluktuasi kurs mata uang suatu negara seminimal mungkin. Yang kedua, kurs ini berupa salah satu devisa negara dalam bentuk mata uang. Dan yang ketiga, kurs ini dapat dijadikan suatu sarana dalam menentukan transaksi perdagangan mata uang antar negara. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama adalah perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua adalah perubahan harga barang ekspor dan impor. Yang ketiga adalah kenaikan harga umum. Yang keempat adalah perubahan suku bunga dan tingkat investasi. Dan yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Saat ini, ada 3 sistem valuta asing yang dikenal secara umum di dunia bisnis dan perdagangan. Yang pertama adalah sistem kurs bebas. Di dalam sistem ini, pemilik suatu negara tidak memiliki andil dalam penentuan mata uang. Dan penentuan adalah sepenuhnya tergantung kepada permintaan dan penawaran mata uang dalam tempat transaksi tersebut. Sistem kedua adalah sistem kurs tetap. Di dalam sistem ini, pemerintah suatu negara menentukan nilai kurs mata uangnya terhadap mata uang lain secara mutlak. Ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meredam pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Meski menjadikan kestabilan, gitu ya, sistem ini menuntut gitu, pemerintah negara memiliki cadangan devisa yang sangat besar. Sistem yang ketiga adalah sistem kurs terkendali. Di dalam sistem ini, pemerintah menentukan alokasi pemakaian valuta asing melalui bank sentral. Satu jenis intervensi pemerintah dalam sistem ini, yaitu dirty floating dan clean floating. Subbab selanjutnya yang akan dibahas adalah kurs pertukaran dan neraca pembayaran. Untuk sistem pertama, gitu ya, untuk global bebas, tinjaulah grafik berikut. Diberikan bahwa DD adalah permintaan penduduk Indonesia terhadap mata uang baht Thailand. Sementara itu, kurva SS adalah penawaran penduduk Thailand untuk menawarkan baht mereka kepada penduduk Indonesia. Titik equilibrium dari kurva ini adalah Q1 200, yang berarti kurs tukar 1 baht adalah sama dengan 200 rupiah. Berarti bahwa warga Thailand ingin mengimpor barang ke Indonesia, begitu. Ini berarti bahwa warga Thailand ingin mengimpor barang Indonesia dengan kuantitas Q1 baht. Sementara itu, kurva S1 menunjukkan penawaran masyarakat Thailand yang bertambah sebagai akibat dari perubahan cita rasa penduduk Thailand. Akan tetapi, karena permintaan Indonesia sama, maka harga baht akan merosot. Untuk sistem kurs pertukaran tetap, pandanglah grafik berikut. Kurva SS ini menunjukkan jumlah valuta dolar yang ditawarkan penduduk Amerika Serikat kepada Indonesia. Sementara kurva DD itu menunjukkan permintaan Indonesia terhadap dolar US. Di sini titik equilibrium adalah Q0 10.000. Berarti kurs tukar 1 dolar adalah sama dengan 10.000 rupiah. Ini berarti menunjukkan bahwa Q0 dolar akan dipertukarkan antara penduduk Amerika Serikat dengan Indonesia. Tapi bila pemerintah Indonesia memiliki andil terhadap nilai kurs tukar rupiah terhadap dolar, maka jika pemerintah Indonesia menetapkan kurs tukar rupiah terhadap dolar adalah 12.500, maka mata uang rupiah disebut sebagai undervalue. Tapi jika pemerintah Indonesia menetapkan nilai kurs rupiah terhadap dolar adalah lebih kecil dari 10.000, misalnya 7.500, maka nilai uang rupiah disebut sebagai overvalue. Subtopik yang akan dibahas selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Perlu diperhatikan bahwa masalah yang dihadapi dalam sistem ekonomi terbuka tergolong cukup rumit, dan biasanya akan berbentuk salah satu dari 4 kasus berikut. Yang pertama adalah masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus pada neraca pembayaran. Yang kedua adalah masalah inflasi, tapi terdapat surplus pada neraca pembayaran. Dan yang ketiga, masalah pengangguran dan terdapat defisit pada neraca pembayaran. Dan yang keempat, inflasi dengan defisit pada neraca pembayaran tersendiri. Kebijakan yang diambil biasanya adalah kebijakan memindahkan perbelanjaan. Dengan langkah-langkah yang pertama adalah melakukan batas impor, yang kedua adalah devaluasi nilai mata uang, dan juga kebijakan yang dapat dilakukan untuk menambah ekspor, seperti memberikan insentif lokal, fiskal, dan moneter, mewujudkan kestabilan upah dan harga, dan menurunkan nilai valuta. Dan langkah ketiga yang dapat diterapkan adalah mengurangi penggunaan valuta asing.
Kebijakan pengurangan perbelanjaan. Langkah yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menaikkan pajak pendapatan. Lalu, kedua, dapat menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Dan yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran permintaan. Yang sudah akan dibahas adalah pertumbuhan dan bangun ekonomi. Yang pertama akan dibahas adalah beberapa konsep mengenai pertumbuhan ekonomi. Perlu ditinjau bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi, bahan dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pengembangan infrastruktur, kemajuan sekolah, dan lain-lain. Sementara itu, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Lalu, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Ada dua cara untuk menghitung pendapatan per kapita, yaitu PNB per kapita, yang dihitung melalui PN, pembagian dari PDB dengan jumlah penduduk, dan PNB per kapita yang dihitung dengan membagi PNB dengan jumlah penduduk. Subtopik selanjutnya yang akan dibahas adalah faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah kekayaan alam. Yang kedua adalah jumlah dan mutu dari penduduk tenaga kerja. Yang ketiga adalah barang-barang modal dan tingkat teknologi. Dan yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Sub selanjutnya yang akan dibahas adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ada 4. Yang pertama adalah teori pertumbuhan klasik. Teori ini menekankan bahwa pentingnya faktor-faktor produksi dalam mendorong pendapatan nasional dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga menekankan bahwa tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori kedua adalah teori Schumpeter, di mana teori ini menekankan bahwa inovasi dan investasi memegang peran yang penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori yang ketiga adalah teori Howard Domer. Teori ini menekankan bahwa investasi memegang peran yang penting sebagai faktor yang meningkatkan pengeluaran agregat, serta menekankan bahwa peran segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori keempat adalah teori pertumbuhan neoklasik, di mana teori ini berbeda dengan teori yang ketiga. Teori ini melihat dari sudut pandang segi penawaran. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi peningkatan mutu penduduk merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sekian adalah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.